Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya kita pertemuan kedua. Sebelumnya kan sudah bahas tuh etnomatematika itu apa dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke aktivitas fundamental etnomatematika. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, ini semuanya lengkap ya? Ada yang kurang? Ada yang nggak hadir? Lengkap ya? Kayaknya ada yang nggak hadir ini. Rasa-rasanya ya. Oke. Nah, tentang etnomatematika. Kenapa kita harus mempelajari etnomatematika? Di antaranya gini, kalian pernah nggak dengar ada hadis katanya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Pernah dengar? Itu siapa yang bilang? Nabi kan. Waktu Nabi ada, ya, ketika Nabi masih ada, Islam tuh belum ada di Cina. Tapi Nabi tetap silakanlah menuntut ilmu ke negeri Cina atau negeri yang jauh sekalipun. Bahkan belum ada Islam. Itu artinya ilmu pengetahuan itu nggak ada agamanya lah sebenarnya ya. Jadi meskipun kita berbeda agama, kalau memang budaya itu lebih maju, kita bisa belajar ke mereka. Tidak ada diskriminasi. Agama bisa beda, tapi kita akan bersaudara sebagai sesama manusia, bersaudara sebagai misalnya kalau kita matematika, pemahaman matematika kita bersifat universal. Kalau kita bilang 1+1 2, apapun agamanya 1+1 2 ya. Nah, itu tidak ada diskriminasi untuk itu. Ternyata di dalam budaya itu ada matematikanya, sadar atau tidak. Kita ulang, kita review sedikit ya. Etnomatematika itu apa? Pertemuan sebelumnya kan sudah. Apa, Mirza? Matematika? Hubungan ya, hubungan tentang matematika dan budaya. Jadi kalau arti sempit, etnomatematika itu hanya untuk apa nih? Budaya? Nah itu kalau arti sempit. Jadi etnomatematika itu yang memang belum terpengaruhi. Dianggap mereka masih murni itu. Kalau mereka gimana cara menghitung, ya belum ada tuh mereka belajar di sekolah. Tapi dalam arti luas, apa? Ya, di semua kalangan. Siapa saja gitu. Petani, udah sekolah dan lain-lain. Tapi mereka punya cara khas menggunakan matematika. Barangkali tidak sesuai dengan matematika di sekolah ya. Kalau di Kerinci kayaknya sulit untuk yang arti sempit itu. Masih ada yang terisolir, primitif, enggak kan? Nah, kita sudah berbudaya itu ya. Etnomatematika itu untuk apa? Bisa dipakai dalam pembelajaran? Bisa ya? Apa misalnya di sini nih? Kenapa nih? Jadi Borobudur gitu ya. Terus yang mana? Kuenya ya. Kue apa nih? Terus yang ini apanya? Masjidnya ya, bukan Monasnya gitu. Masjid ya. Terus? Bukan kupu-kupu. Batik ya. Terus ini? Tidak terlihat di situ, tapi ada kata-kata permainan itu ya. Ada benteng lawan benteng-bentengan. Pernah main? Nah, ini ada tukang ukur sudut segi-siku. Pakai apa nih? 60, 80, 100 gitu ya. Mereka nggak tahu tuh triple Pythagoras. Tapi mereka bisa. Ini apa nih? Pendi ya? Delman atau Pendi? Oke, itu ya. Nah, banyak sebenarnya yang sudah masuk ke dalam buku gitu ya, buku matematika. Supaya kajian kita mendalam, jadi jangan misalnya lihat ketupat langsung ke geometri. Padahal di ketupat itu bisa jadi ada yang lain kan? Apa yang lain? Kelapa gitu ya. Oh, yang lain ya. Bisa jadi ada designing, bisa jadi ada counting, measuring, mengukur misalnya kira-kira kalau daunnya segini, isinya berapa? Ada ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita coba tidak hanya langsung menghubungkan ini benda budaya langsung ke matematika sekolah. Tapi kita cari dulu, telaah dulu aktivitas fundamentalnya apa saja, baru tahap berikutnya kita hubungkan. Oh, kalau yang ini kalkulus, ini aljabar. Nah, kegiatan kita ada 3. Yang pertama nanti kita telaah hasil penelitian. Tadi sudah saya kirim sebelumnya ya. Nah, hasil penelitian itu, setelah itu baru kalian pilih satu objek budaya, nanti presentasikan. Kita usahakan ini cukup ya.
Oke, kita mulai ke aktivitas ini. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada hasil penelitian saya tahun berapa ini? Tentang eksplorasi etnomatematika pada pengolahan sawah. Kalau mau di-scan, scan lah gitu kan. Kalau enggak, sudah saya kirim di grup. Oke? Sudah dilihat ya. Coba kita bahas dulu sedikit apa 6 aktivitas itu. Silakan, ada 6 ya, 6 aktivitas. Aktivitas yang pertama apa? Kelompok 1? Counting. Counting itu apa? Ayo. Apa? Menghitung atau membilang. Menghitung atau membilang. Terus yang kedua, kelompok 2 di sini. Nah, pengukuran. Oke, pengukuran. Terus yang ketiga, designing itu apa? Mendesain. Terus kelompok 4, explaining. Apa itu explaining? Menjelaskan. Itu artinya aja tuh. Ini apa lagi? Locating. Terakhir apa? Playing. Biar kita lebih mendalami. Di halaman 44 ya. Counting. Nah, di sini ada Bishop mendata konsep-konsep yang berkaitan dengan counting. Counting itu tidak hanya menghitung. Tapi apa tuh? Quantifier. Quantifier itu kuantitas. Orang bilang banyak, sedikit, ada, tidak ada, itu sebenarnya sudah menghitung itu. Ya, sudah menghitung. Terus apalagi misalnya, nah baru ada nama-nama bilangan. Saya tahu ya. 2 ya. Terus 3. 4 itu. Locating di sini. Bishop mendata konsep-konsep locating itu apa? Pengaturan tempat, rute gitu ya. Terus menentukan lokasi, kiri, kanan, atas, bawah, timur, itu termasuk ya. Designing, mendesain, bentuk. Jadi dia bisa membedakan, oh ini lingkaran, ini bulat, ini bersegi. Playing. Nah, playing ini tidak harus bermain. Tapi segala sesuatu yang punya aturan. Misalnya aturan memanggil panggilan orang gitu. Ada yang mamu, datung, itu kan ada aturannya ya. Nah, itu disebut sebagai permainan. Ada ketentuannya. Explaining ini cara menjelaskan sesuatu. Kita kembalikan ke hasil penelitian saya tadi. Bagian hasil dan pembahasan, oke? Pada aktivitas menghitung atau membilang, apa yang ada di situ, kelompok mana yang membilang tadi ya? Nah, apa aja? Tentang kuantitas seperti perkirakan luas dan volume. Aktivitas mengukur mana? Sini ya? Apa aktivitas mengukur? Sebuah panjang, luas, dan volume yang digunakan dalam pengelolaan sawah dan cara pengukurannya. Apa? Dalam menentukan lokasi, di mana ini itu mengenal arah mata angin yang disesuaikan dengan lokasi, lingkungan, serta kata tempat. Dalam masyarakat Sumur ini menggunakan 4 arah mata angin, yaitu dahat, lembah, dili, dan dingin. Mendesain? Penggunaan bentuk persegi panjang, dan trapesium untuk membatasi lajur sawah yang disebut mengsi. Kira-kira bisa dipahami nggak 6 aktivitas itu? Bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang baru kita lanjut ke tahap berikutnya, mengidentifikasi 6 aktivitas fundamental matematika. Ini sebagai alat bantu kalian. Nanti tulis nama gitu. Objek budaya yang ditelaah, kemudian menghitungnya yang mana, mengukur yang mana, mendesain yang mana gitu ya. Objek budayanya apa tadi? Kita sepakati aja biar seragam. Apa? Batik. Oke. Atau dicari juga boleh di website Batik Incung misalnya. Bentuknya seperti apa gitu, di mana kira-kira ada measuring. Tapi tidak hanya batik saja ya, boleh juga misalnya aktivitas membuat batik. Coba dari kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1. Baru nanti ke 6 bermain. Titik, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Kenapa bisa ada titiknya?
Karena di batik ujung ini membuat motif pada konsep pada segitiga. Ya, di sini memang cukup jelas ya. Jadi kalau batik itu harus ada estimasinya. Ukuran kainnya berapa, motifnya muat berapa itu harus dipertimbangkan. Kalau enggak nanti terpotong di ujung. Oke. Bagus ini kelompok 2, oke. Cukup ya. Terus yang ketiga tentang apa ya? Mendesain. Nah, itu. Yang pertama ada mendesain ada bentuk lingkaran, di mana yang pertama lingkaran tersebut semakin ke dalam akan semakin kecil untuk ukuran lingkarannya. Kemudian ada bentuk ketupatnya. Oke. Itu aja. Yang lain gimana? Yang mendesain itu? Desain itu bentuk ya. Ada. Kalian temukan apa? Bentuk apa? Oh, bentuk keris. Ya. Terima kasih kelompok 3 ya. Oke. Nah, yang ini kita ulas sedikit tentang mendesain. Desain ini memang lebih ke bentuk ya. Nah, jadi kita identifikasi ada bentuk-bentuk itu. Terus ini penempatan. Dia berbeda kan? Kalau di sini bentuknya, di sini tempatnya lokasinya di mana, posisinya di mana. Ada nggak orang menentukan posisi-posisinya? Yang atas apa, yang bawah, tengah apa gitu. Terus apalagi menjelaskan ini penamaan ya, lebih ke penamaan. Oh yang ini Iyo, yang ini Matahai, ini Gunung Kincai dan seterusnya. Nah, kalau bermain tadi apa? Aturan ya. Ada aturan yang harus diikuti. Ukur apa? Di sini diantaranya ada satuannya ya. Satuannya. Menghitung itu lebih ke melibatkan bilangan ya. Kalian boleh lakukan tugas nanti, tapi sebelum tugas, coba kita simpulkan dulu ya. Aktivitas fundamental itu, kalau tadi kalian hanya menyebut saya counting itu menghitung, itu artinya saja. Nah, coba diperpanjang gitu. Jihan. Counting atau menghitung itu aktivitas di dalamnya kita bisa menghitung. Kalau misalnya nanti kita bisa menghitungkan jumlah kainnya. Kalau misalnya data masing-masing kita bisa bisa apa. Dan kita bisa memperhitungkan seberapa banyak motif yang termuat dalam satu kain. Usul lain nanti jadi Ya. Masih ada di sini ya? Oke. Nah, di bagian akhir ya, di bagian akhir nanti kalian bisa lakukan ini apa nih? Kita mengukur pemahaman kalian tentang ini, apa yang sudah kita pelajari. Oke? Nah, ini bisa diselesaikan nanti ya. Kalau mau di-scan silakan atau ke link yang sudah saya kirim gitu ya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya beri waktu untuk menjelaskan barangkali. Kalau tidak ada berarti cukup ya. Nah, harapannya materi yang hari ini akan ada hubungannya dengan materi yang ketiga. Kalau kita tidak berhasil menguasai ini, yang ketiga nanti akan kesulitan. Jadi pelajari lagi ya, pelajari di rumah, biar lebih mudah. Oke, saya kira terima kasih waktunya. Sudah habis barangkali ya. Saya mohon maaf, mungkin ada yang kurang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.